adik-adik semua, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa bisa melihat indahnya warna pelangi atau membaca pesan singkat di ponsel kalian? Mata sering disebut sebagai jendela dunia, namun secara sains mata adalah alat optik paling canggih yang pernah ada. Cara kerja mata kita sebenarnya mirip dengan kamera digital. Ia menangkap cahaya, memfokuskannya, dan mengubahnya menjadi gambar yang bisa dimengerti oleh otak kita. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita bahas bagian-bagian mata dan fungsinya. Bagian mata yang pertama yaitu kornea. Letaknya di sini ya. Ini adalah bagian bening di depan mata yang berfungsi melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya. Kedua, iris. Bagian berwarna pada mata yang mengatur besar kecilnya pupil. Ketiga, pupil itu sendiri. Celah atau lubang hitam tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa cembung bening yang bersifat fleksibel. Ia bisa mencembung atau memipih. Ini disebut akomodasi untuk memfokuskan bayangan agar tepat jatuh di retina. Selanjutnya, retina, lapisan pekat cahaya di bagian belakang mata yang berfungsi sebagai layar penangkap bayangan. Selanjutnya ada saraf optik, bertugas meneruskan sinyal bayangan dari retina menuju otak, yang nantinya otak akan menerjemahkan sinyal tersebut sehingga dapat menjadi gambar yang bisa kita lihat. Oke, setelah tahu bagian dan fungsi mata, kita bahas urutan pembentukan bayangan oleh mata. Urutannya yaitu pertama, cahaya memantul dari benda masuk ke mata melalui kornea. Selanjutnya, cahaya tersebut melewati pupil dan dibiaskan oleh lensa mata. Lensa mata menyesuaikan bentuknya agar bayangan jatuh tepat di retina. Nah, retina inilah yang berfungsi menentukan bayangan benda. Bayangan yang terbentuk di retina ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selanjutnya sinyal tersebut dikirim oleh saraf optik ke otak, di mana otak akan menerjemahkannya sehingga kita bisa melihat benda dalam posisi tegak kembali. Nah, selanjutnya ada yang namanya gangguan pada indera penglihatan. Tidak semua mata dapat memfokuskan cahaya dengan sempurna, sehingga ada beberapa mata yang mengalami gangguan. Pertama, ada yang namanya miopi atau rabun jauh. Miopi ini tidak bisa melihat benda jauh karena bayangan jatuh di depan retina, sehingga nantinya akan dibantu dengan kacamata dengan lensa cekung atau negatif. Kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi ini tidak bisa melihat benda dekat karena bayangan jatuh di belakang retina, sehingga nantinya penderita hipermetropi akan dibantu dengan kacamata lensa cembung atau positif. Ketiga, presbiopi atau rabun tua. Berkurangnya daya akomodasi karena usia, sehingga nantinya kacamata yang digunakan yaitu dengan lensa rangkap, artinya ada dua, cekung dan cembung. Keempat, astigmatisme atau silindris, di mana kelengkungan kornea tidak merata, sehingga nantinya akan dibantu dengan lensa khusus silindris. Oke, itu dia materinya, di mana mata sendiri adalah alat optik mahakarya biologi yang bekerja berdasarkan prinsip optik fisika. Kemampuan lensa mata untuk berakomodasi inilah kunci utama mengapa kita bisa melihat benda pada jarak yang berbeda-beda. Oke, segitu dulu materinya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Belajar bareng yuk!